Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Kurban merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan ikuti berkurban setelahnya. Dan yang paling afdol kata ulama setelah sholat Idul Adha kemudian langsung berkurban, walaupun masih punya pilihan untuk berkurban beberapa hari setelahnya. Sementara syarat-syarat berkurban ada 4. Yang pertama, harus dipenuhi syarat umur hewan kurban. Hewan kurban yang bisa dikurban adalah musinah. Di dalam hadis disebutkan, jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinah. Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan musinah, maka kalian boleh menyembelih jaza'ah. Sementara ulama mengatakan yang dimaksud dengan musinah adalah kalau unta disebut musinah berarti yang berumur 5 tahun. Sementara sapi musinah dimaksud adalah 2 tahun. Dan kambing musinah adalah 1 tahun. Dan jaza'ah adalah domba yang berumur 6 bulan. Kemudian syarat yang kedua yakni tidak boleh ada cacat. Boleh jantan, boleh betina, tapi tidak boleh ada cacat. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 4 jenis hewan yang tidak sah untuk disembelih atau dijadikan kurban. Yang pertama, yang cacat sebelah matanya dan yang cacat jelas. Yang kedua, sakit dengan sakit yang jelas. Yang ketiga, yang pincang dengan kepincangan yang jelas. Dan yang keempat, yang kurus garing. Syarat yang ketiga yaitu selepas sholat Idul Adha. Siapa yang berkurban sebelum Idul Adha selesai termasuk khutbahnya maka tidak dihitung kurban. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka telah benar penyembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Syarat yang keempat, termasuk hal yang perlu diperhatikan adalah daging kurban. Dianjurkan untuk dibagikan sebagian dan dimakan sebagian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi, makanlah sebagian dari hewan kurban kalian dan berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara sebagian. Juga dianjurkan kalau bisa membagi 3 daging hewan kurban itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas yang berbunyi bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang membagi hewan kurbannya menjadi 3, yakni memberikan makan keluarganya sepertiga, kemudian memberi sepertiganya kepada tetangganya, dan menyedekahkan sepertiga lagi kepada orang yang meminta-minta. Kalau seseorang bisa menitipkan ke sebuah masjid, menitipkan kepada sebuah lembaga atau di luar kota, kemudian dia tidak bisa mengambil sebagian, maka tidak masalah karena ini adalah bagian daripada sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah bagaimana seseorang mengikhlaskan niatnya dan berusaha untuk memilih yang terbaik dari hewan-hewan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali untuk berikhlas ke jalan Allah.
mengikuti ajaran agama yang lurus. Dalam hadis Abu Dawud, Nabi Muhammad bersabda, Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali yang ikhlas karenanya. Bukan karena dipuji menyumbang di masjid, bukan karena mau dipuji oleh tetangga atau kerabat, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi harta yang sudah kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan kalau hanya untuk manusia. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.